kita adalah safari adventure. Tentu saja. Nah, kita sudah berada di safari adventure. Sambil kita cari hewannya dari sebelah mana. Sebelum kenalan sama hewannya, kenalan dulu sama kakak. Nama kakak adalah Muhammad Bagus Saad, atau biasa dipanggil Kak Bagus atau Mas Bagus. Nah, itu di sebelah kiri. Apa itu? Ayo. Banteng. Wah, kurang tepat. Ini namanya bison. Oh ya, betul, bison. Ya, bison dari Eropa. Atau nama ilmiahnya bison bonasus. Di sebelah kiri ini, oh ya, di sebelah kiri ada bison lagi besar. Yang di sebelah kanan itu namanya turkey, betul. Bahasa Inggrisnya turkey, bahasa Indonesianya burung kalkun. Ya, burung kalkun itu asalnya dari Amerika. Ya, juga bison ini juga dari Eropa. Nah, ada yang tahu nggak? Rumput. Rumput, betul. Ya, sebutan lainnya adalah herbivora. Nah, ini ada bison lain. Nah, ini di sebelah kiri ada lama, betul. Di sebelah kanan juga ada sekumpulan lama. Lama nama ilmiahnya. Kok gak ucul ya, Bu ya? Di situ-situ Persebarannya di Pegunungan Andes atau di Pegunungan Andes sana. Lama ini juga termasuk satwa herbivora atau makan rumput dan juga dedaunan. Nah, selain lama, biasanya di sini ada rusa elk. Rusa yang cukup besar dari Amerika. Wah, nggak ada ternyata rusanya. Hanya lama aja. Ya, untuk lama tadi, lama biasanya kalau merasa terancam, mereka biasanya akan menendang, menggigit, dan juga meludahi lawannya. Ya, ini ada bison lagi di sebelah kanan. Kok ada bison lagi, Kak? Iya, di dunia ini ada dua jenis bison. Yang pertama tadi bison Eropa, yang kita lihat saat ini namanya bison Amerika. Ya, ada yang tahu bedanya apa? Gak tahu. Bedanya, bison Amerika ini tubuhnya lebih besar dan rambutnya lebih lebat dibandingkan bison Eropa yang tadi. Ada yang tahu nggak berat bison berapa? Gak tahu. Berat bison 209 kilo, kurang tepat. Ada yang tahu? 500, kurang tepat. 300, kurang. 1 ton, betul. Ya, berat dari bison bisa sampai 1 ton atau 1.000 kilogram. Oke, setelah dari sekumpulan bison, kita akan memasuki kawasan khusus, namanya kawasan karnivora. Apa itu karnivora? Hewan pemakan daging, betul. Tapi sebelum kita memasuki dari kawasan hewan yang makanannya daging, kita akan menaiki jalan yang cukup naik. Jadi teman-teman bisa duduk dulu dengan tenang sambil berpegangan, sambil kita lihat kanan kiri kita. Karena setelah ini kita akan menaiki jalan yang cukup naik. Nah, di depan sana sambil kita lihat kanan kiri kita. Mungkin ada hewan yang berkeliaran seperti semut atau nyamuk. Kalau kelihatan ya. Tapi gak kelihatan ya. Sambil pegangan, sambil duduk dengan tenang karena jalannya cukup naik. Nah, untuk kawasan selanjutnya kita akan masuki kawasan karnivora. Tentu saja di dalam akan ada beberapa satwa atau hewan yang makanannya daging. Hewan apa aja yang makanannya daging? Harimau, buaya, singa, beruang, betul. Untuk hewan pertama kita akan melihat beruang coklat atau temannya Masya. Kita cari bentuknya ada di sebelah mana. Nah, kita akan memasuki kawasan dari beruang coklat atau subspesies dari beruang grizzly, beruang terbesar di dunia. Tentu saja warnanya coklat
Nah, itu di depan sana. Dari sebelah kanan ini ada beruang yang masih kecil, namanya Enzo dan Ethan. Ya, lucu sekali. Bermain dan juga bercanda. Iya. Nah, itu di sebelah kiri ada ayah dari Enzo dan Ethan, namanya Chico. Halo Chico. Anaknya mau dilamar nih. Iya, bercanda itu tadi. Ya, beruang tadi termasuk satwa karnivora atau pemakan daging. Tapi mereka tidak hanya makan daging, mereka juga makan buah-buahan dan sayuran. Kalau di alam liar, beruang biasanya melakukan tidur panjang selama musim dingin atau hibernasi. Ya, masih belum. Saya jelaskan beruangnya dulu. Untuk nama ilmiah dari beruang tadi adalah Ursus arctos. Persebarannya di Amerika Utara dan sekitarnya. Amerika Utara dan sekitarnya. Setelah ini kita memasuki kawasan salah satu keluarganya kucing besar, harimau. Bahasa Inggris harimau apa? Tiger. Betul. Kita cari harimaunya ada di sebelah mana? Ada di mana ya harimau? Ciri khas dari harimau apa? Besar. Apa? Punya loreng, betul. Kita cari. Nah, itu di sebelah kanan nanti. Ada di atas bebatuan. Tak kira patung. Wih, sangat. Nah, itu harimaunya sedang bersantai di atas bebatuan. Nah, harimau yang kita lihat saat ini asalnya dari India atau Bangladesh. Namanya harimau benggala jenisnya. Harimau benggala ini adalah harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia. Nah, itu harimaunya sedang bersantai duduk di atas bebatuan. Nah, ini ada di sebelah kiri ada harimau putih. Nah, ini di sebelah kiri lagi ada kolam. Kolam ajaib. Mungkin ada yang mau renang sama harimau. Ya, nanti digigit. Ya, harimau ini nama ilmiahnya adalah Panthera tigris, asalnya dari India atau Bangladesh. Di taman safari ada dua jenis. Yang kita lihat ada harimau benggala, di penangkaran ada harimau Sumatera, asalnya dari Indonesia. Setelah ini kita memasuki kawasan dari sang raja hutan, singa. Betul. Singa asalnya dari Afrika, betul. Ya, lion bahasa Inggrisnya. Untuk nama ilmiahnya adalah Panthera leo. Kita cari singanya ada di sebelah mana? Di sebelah kanankah atau kirikah? Nah, untuk singa yang jantan, ada yang tahu jantan atau betina? Gimana lihatnya? Ya, yang jantan ada rambutnya panjang, yang betina rambutnya pendek, betul. Nah, itu di depan sana. Nanti kelihatan. Nah, ini di depan, di sebelah kiri. Di sebelah kanan juga ada. Cuci mana yang cuci ini? Oh iya, ini sedang berduaan di atas batu. Yang cowok rambutnya panjang, yang cewek rambutnya pendek. Ya, kalau singa terbalik dengan manusia. Ya, singa ini berbeda dengan harimau tadi. Kalau singa hidupnya berkelompok. Apa? Gimana? Cara nangkepnya nggak ditangkap. Mereka
dilindungi datang sendiri, karena di alam liar tempatnya sudah amat terancam. Jadi mereka datang, kita lindungi di sini. Ya, singa tadi berbeda sekali dengan harimau. Kalau harimau itu hidupnya sendiri-sendiri atau memiliki daerah kekuasaan masing-masing. Kalau singa itu memiliki mereka hidupnya berkelompok. Dalam satu kelompok singa itu bisa diisi antara 8 hingga 12 ekor singa dan dipimpin oleh 1 atau 2 ekor jantan saja. Yang lainnya betina. Nah, yang bertugas berburu, ada yang tahu kalau singa berburu itu siapa? Yang cewek atau cowok? Yang cewek. Ya, yang bertugas berburu itu si cewek atau si betina, sedangkan yang jantan bertugas menjaga daerah kekuasaannya. Sekarang kita sudah memasuki kawasan kedua, namanya kawasan Asia. Kawasan Asia adalah terdapat beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia. Asia itu di sini, di Indonesia dan sekitarnya. Nah, setelah dari candi dan juga patung, di depan ada saudara jauh kita. Di sebelah kanan orang utan. Nah, ini orang utannya di sebelah kanan. Ini namanya orang utan Kalimantan. Nah, untuk beda orang utan dengan monyet. Kalau monyet itu memiliki ekor yang panjang. Kalau orang utan atau termasuk jenis kera itu tidak memiliki ekor dan tubuhnya lebih besar dibandingkan monyet. Yang paling jelas ekornya. Kalau monyet memiliki ekor, kalau kera tidak memiliki ekor. Nah, orang utan ini jenisnya orang utan Kalimantan. Di Indonesia ada 3 jenis orang utan. Ada orang utan Tapanuli dan juga orang utan Sumatera. Orang utan ini memiliki kemiripan DNA 96% mirip dengan manusia. Nah, di depan sana ada sekumpulan rusa. Nanti di depan lagi ada banyak lagi. Nah, ini rusanya ada di sekitar kita. Nanti di depan masih banyak lagi rusanya. Karena di Taman Safari ini ada 4 jenis rusa yang berkumpul. Yang tutul-tutulan tadi namanya rusa tutul. Yang paling besar agak hitam namanya rusa sambar. Yang agak kecil warnanya polos itu namanya rusa timur. Nah, ini di sebelah kiri apa namanya ini? Banteng, betul. Ini namanya banteng Jawa. Nama ilmiahnya adalah Bos javanicus. Nah, ini ada monyet satu di sebelah kiri. Ya, untuk nama ilmiah monyet adalah Macaca fascicularis. Asalnya dari Indonesia atau di seluruh Asia. Di depan sana, nanti di sebelah kanan ada salah satu jenis kera lagi, namanya siamang. Nah, ini di sebelah kanan ini namanya siamang. Siamang ini kalau pagi hari, ya asalnya dari Sumatera. Kalau pagi hari siamang ini biasanya bernyanyi atau bersuara bersama-sama. Siapa di sini yang suka bernyanyi kalau pagi hari? Temennya siamang. Ya, siamang makanannya buah-buahan, sayuran, serangga, telur, dan juga yang lainnya. Atau sebutan lainnya omnivora. Omnivora itu sebutan untuk hewan yang memakan segalanya, seperti kera, siamang, dan juga orangutan tadi. Nah, ini ada sekumpulan rusa lagi. Banyak. Nah, ini di sebelah kiri ada tempatnya babi kutil. Babinya tidur di tengah-tengah itu, kalau kelihatan. Ya, namanya babi kutil karena kalau dewasa babi kutil ini akan memiliki kutil di wajahnya. Nah, ini di sebelah kiri ada beruang hitam Himalaya atau beruang hitam Asia.
persebarannya di Asia dan juga sekitarnya. Beruang hitam ini berbeda dengan beruang coklat tadi. Kalau beruang coklat itu hibernasi atau tidur selama musim dingin. Kalau beruang hitam mereka tidak hibernasi. Nah, itu di sebelah kanan ada sekumpulan banteng Jawa yang jantan. Ya, banteng Jawa yang jantan warnanya hitam, yang betina warnanya coklat kemerahan. Setelah dari banteng Jawa dan juga beruang hitam Himalaya, kita akan melihat beruang asli dari Indonesia. Beruang madu, betul. Kalau di luar namanya sun bear. Kita cari beruangnya di sebelah kiri. Kalau kelihatan, nah itu di depan. Beruangnya kecil, warnanya hitam. Nah itu sedang berjalan di rumahnya, di sekitar rumahnya. Ya, beruang ini akan apa? Ya, ini ada banteng Jawa lagi. Ya, beruang madu tadi adalah beruang terkecil di dunia karena besarnya sampai segitu saja. Nah, ini bukan sapi ya, ini namanya banteng Jawa yang betina. Wah, bukan PDI, apa itu? Ya, sekilas memang mirip dengan sapi, tapi konon katanya sapi yang ada di Jawa atau Madura itu keturunan langsung dari banteng Jawa yang kita lihat saat ini. Tapi untuk banteng itu ketahanan tubuhnya lebih kuat dibandingkan sapi. Makanan mereka sama, yaitu rumput dan juga dedaunan atau tumbuh-tumbuhan, atau sebutan lainnya herbivora. Iya, tadinya besar memang. Ya, di sebelah kanan, nah itu di samping pagar ada tapir Asia. Tapir itu jenis satwa mirip seperti gajah tapi yang lebih kecil. Nah ini tapirnya, warnanya hitam putih. Lucu. Ya, itu di sebelah kiri ada sekumpulan rusa lagi. Nah, ada yang tahu nggak rusa jantan sama betina bedanya apa? Nggak tahu. Nah, rusa jantan, ya, yang betina itu tidak ada tanduknya, sedangkan rusa yang jantan itu memiliki tanduk yang bercabang. Sekarang kita akan menaiki jalan yang cukup naik lagi. Bisa duduk dengan tenang sambil pegangan, sambil kita lihat kanan kiri kita. Mungkin ada hewan yang unik belum pernah kita lihat dari tempat-tempat yang sebelumnya. Nah, ini di sebelah kiri ada tempatnya Rusa Timur Feeding Interaction. Kalau teman-teman kesini membawa mobil sendiri sama orang tua atau keluarga, bisa menggunakan Rusa Timur Feeding Interaction. Bisa memberi makan rusa secara langsung, turun dari mobil dan bisa pegang langsung rusanya. Lebih leluasa bisa kalau bawa mobil. Kalau bawa bis, parkirnya cukup sulit. Nah, di sebelah kiri, ini di sebelah kanan, nah, ada matul. Macan tutul. Waduh, macan tutulnya warna hijau ini. Ini petugas kami, bukan macan tutul. Enggak, macan tutulnya sedang ada di dalam kandang karena kandangnya masih dibersihkan. Nah, ini bisa dilihat sudah dibersihkan oleh petugas kami biar nyaman macan tutulnya. Ya, macan tutul biasanya menghabiskan hidupnya di atas pohon atau termasuk satwa arboreal. Itu sebutan untuk satwa yang menghabiskan hidupnya di atas pepohonan hampir 80%. Nah, ini ada petugas-petugas kami yang sedang ngasih makan rusa. Nah, inilah cara petugas kami untuk memberi makan rusa yang ada di taman safari. Dikasih makan cukup banyak karena rusanya juga banyak. Nah, sambil di sebelah kanan itu tempatnya macan tutul tapi masih dibersihkan. Ya, macan tutulnya warnanya hijau ya. Dan itu petugas kami.
Nah, setelah ini kita akan melihat dua reptil besar. Di sebelah kiri ada komodo. Nah, ini ada komodo. Di sebelah kanan ada buaya muara. Yang mau lihat komodo di sebelah kiri, yang mau lihat buaya di sebelah kanan. Nah, buaya dan komodo ini makanannya sama, yaitu daging, atau mereka termasuk satwa karnivora. Ya, cara berkembang biak komodo dan juga buaya itu sama dengan cara bertelur. Ibu sama tadi. Nah, ini ada buaya yang cukup besar, Di sedang rumput. berjemur. Nah, memang sekilas mirip dengan patung, tapi ini asli. Kalau nggak percaya bisa turun langsung ke buayanya. Langsung dimakan. Oh, jangan ya, jangan. Iya. Ya, buaya muara ini adalah buaya terbesar dan terganas di dunia. Panjangnya bisa sampai 6 meter dan beratnya bisa sampai 1,2 ton. Wih. Mereka makanannya daging atau termasuk satwa karnivora. Nah, untuk komodo, nah itu di sebelah kiri ada komodo yang masih kecil, di mana kandangnya dibedakan dengan induknya, karena komodo biasanya kalau anaknya yang masih kecil itu dimakan. Karena komodo ini termasuk satwa yang kanibal kalau punya anak. Jadi kalau sudah punya anak, mereka akan dipisahkan. Nah, di sebelah kiri ada yang kecil-kecil. Ya, komodo ini juga termasuk satwa yang sangat berbahaya karena mereka memiliki air liur yang sangat mematikan. Nah, ini di sebelah kiri ada babi rusa. Ya, ini sekumpulan babi rusa. Makanannya umbi-umbian, itu tadi yang dilempar beberapa umbi-umbian seperti kentang, singkong dan juga yang lainnya. Ya, setelah dari babi rusa, nanti di sebelah kanan ada unta punuk 2. Nah, ini untanya sedang makan bersama. Ada yang tahu dari mana asalnya unta ini? Arab, yakin sekali dari Arab. Benar. Unta punuk 2 ini asalnya benar-benar salah, tapi karena ini asalnya dari Mongolia dan Cina. Ya, untuk yang dari Arab itu punuknya cuma 1. Nanti kita lihat di kawasan Afrika. Ya, untuk nama ilmiah unta punuk 2 ini adalah Camelus ferus. Untuk unta punuk 1 nanti namanya Camelus dromedarius, nama ilmiahnya. Ya, bahasa Inggrisnya camel. Ya, ada yang tahu fungsi punuk dari unta apa? Buat menyimpan lemak, betul. Isinya lemak, bukan air. Karena itu untuk cadangan lemak saat berjalan jauh di padang pasir. Unta juga termasuk satwa herbivora atau pemakan rumput dan juga dedaunan. Setelah ini kita sudah memasuki kawasan Afrika, betul. Tentu saja adik-adik tidak akan asing dengan satwa yang berloreng hitam putih. Apa namanya? Zebra, betul. Tapi sebelum zebra, di depan sana ada sekumpulan satwa yang cukup unik. Ada yang tahu nggak namanya apa itu di depan sana? Warnanya agak kehitaman, bentuknya cukup unik. Wow, warna bison lagi. Bukan, ini namanya wildebeest, betul. Wildebeest juga termasuk satwa herbivora atau pemakan rumput dan juga dedaunan. Nah, ini di depan sana ada sekumpulan zebra. Hah? Ada yang mau tanya apa? Enggak, karena di sekeliling Taman Safari itu ada pagar yang sudah dibangun dengan dialiri kawat listrik.
Jadi hanya satu arah. Jadi kalau satuannya mencoba keluar nanti tersengat hanya untuk efek kejut saja. Jadi mereka tidak akan keluar lagi dan akan tetap di sini. Tapi mereka sudah nyaman di Taman Safari karena makanannya sudah disediakan. Dan juga kalau sakit sudah diobati karena di Taman Safari sudah ada rumah sakit hewannya. Nah, itu di depan sana ada beberapa zebra dan juga ada badak di sebelah kiri nanti. Nah, ini zebranya ya. Nah, zebra betina warnanya hitam dengan loreng putih, sedangkan yang jantan warnanya putih, lorengnya hitam. Bisa dimengerti? Sama aja. Enggak, kalau yang jantan biasanya tubuhnya lebih besar dibandingkan yang betina. Ya, tadi ada badak Afrika namanya, atau badak bercula dua. Kalau yang bercula satu itu asalnya dari Jawa, yang bercula dua itu dari Afrika. Nah, di Taman Safari ada dua jenis zebra. Yang tadi kita lihat namanya Grand Zebra, warnanya hitam putih bersih atau murni. Nanti di belakang ada Chapman Zebra, warnanya hitam putih agak kecoklatan. Tapi untuk Grand Zebra yang tadi agak kecoklatan itu zebra yang masih muda. Kalau sudah dewasa mereka akan warnanya hitam putih bersih. Nama ilmiahnya adalah Conochaetes genung, nama ilmiah dari zebra tadi. Nah, di depan sana nanti di sebelah kiri ada di atas bebatuan yang cukup tinggi ada yang namanya kambing gunung. Gunung. Gunung berarti Bu ya. Nah, ini di sebelah kiri ada di atas bebatuan kalau kelihatan namanya kambing gunung. Nah, ini ada zebra lagi. Ya, kambing gunung tadi termasuk satwa yang sangat lincah untuk menaiki bebatuan yang cukup tinggi dan juga bebukit dan juga pegunungan. Karena tujuannya untuk menghindar dari serangan pemangsa. Tanya apa? Boleh, tapi karena sudah jarang ada di seluruh dunia karena sudah merasa terancam, mereka dilindungi. Hanya kambing umum saja yang boleh disembelih. Nah, ini di sebelah kanan ada watusi, betul. Namanya watusi, salah satu jenis banteng dari Afrika. Tanggungnya panjang dan cukup besar. Ya, itu tadi sekumpulan yang jantan. Nanti di belakang ada sekumpulan watusi yang betina. Nah, ini di sebelah kiri ada jenis antelope yang terbesar, namanya elen. Nah, ini jenisnya antelope, beda dengan rusa. Antelope itu memiliki tanduk yang berulir atau melintir. Kalau rusa tanduknya bercabang. Nah, itu bisa dilihat tanduknya melintir atau berulir dan juga cukup runcing. Yang cukup besar itu namanya elen, jenis antelope. Nanti di depan ada yang kecil-kecil, namanya leswi. Nah, ini di sebelah kiri mereka sedang tiduran bersantai di pagi hari ini. Nah, ini namanya leswi, jenis antelope juga. Ingat, antelope itu tanduknya berulir atau melintir. Asalnya dari Afrika Utara. Ya, leswi juga termasuk satwa herbivora atau memakan rumput dan juga dedaunan. Mereka kalau merasa terancam sepi dari Jawa. Ya, kalau merasa terancam, leswi tadi dan juga antelope itu mereka biasanya akan berlari ke dalam air. Tujuannya untuk menghindar dari serangan pemangsa. Ya, setelah ini kita akan melihat satwa darat terbesar di dunia, gajah. Bahasa Inggrisnya apa? Elephant, betul. Gajah yang ada di Taman Safari ini asalnya dari Sumatera, betul. Nanti di jam 11:30 kita akan sama-sama lihat pertunjukan gajah. Jerapah asalnya dari Afrika.
belum jerapahnya. Nah ini gajahnya di sebelah kanan, cukup besar. Ya, tepuk tangannya mana untuk gajah-gajah yang ada di sini, karena mereka badannya besar. Ya, matarannya lumayan besar juga. Ada yang tahu nggak berat dari gajah ini berapa? 1 ton kurang, 10 ton, 2 ton, hampir benar. Lebih tepatnya, ya 3 ton untuk yang betina atau yang cewek. Sedangkan yang jantan beratnya bisa sampai 4 ton. Ya, masa kepentingan dari gajah sekitar 22 sampai 24 bulan atau 2 tahun penuh. Dan anak gajah yang baru lahir itu beratnya bisa sampai 80 hingga 100 kg. Itu baru lahir 100 kg. Umur gajah juga termasuk panjang, yaitu sekitar 70 tahun. Nah, setelah ini kita melihat unta yang dari Arab. Meskipun dari Arab, unta ini tidak bisa berbahasa Arab ya. Ya, jangan tanya bahasa Arab sama unta ini. Ya, unta punuk 1 namanya. Suaranya agak unik, susah untuk ditirukan. Cari di YouTube aja atau di Google. Ya, unta yang dari Arab ini memiliki bulu mata yang cukup tebal atau lentik. Tujuannya untuk melindungi mata mereka dari debu atau pasir. Dan unta ini biasanya memiliki bibir yang cukup tebal, jadi tak jarang mereka memakan tumbuhan berduri seperti kaktus dan juga sejenisnya. Karena mereka juga termasuk satwa herbivora atau hewan pemakan rumput dan juga dedaunan. Kalau unta beratnya sekitar 90 hingga 150 kg saja. Nah, ini di sebelah kiri ada yang sedang mandi untanya. Ya, unta mandinya pakai pasir karena dari Arab. Karena di Arab itu jarang sekali ada air, jadi mereka mandinya pakai pasir. Ya, tayamum. Setelah ini kita akan melihat satwa yang cukup besar lagi, kuda Nil. Bahasa Inggris kuda Nil apa? Hippo, betul. Nama ilmiahnya adalah Hippopotamus amphibius. Nah, ini di sebelah kanan kiri ada. Di kanan kiri ada semua kudanya. Makanannya rumput dan juga dedaunan atau termasuk satwa herbivora. Asalnya dari Afrika Utara juga. Beratnya sekitar 1,5 hingga 2,5 ton. Ya, kuda Nil ini akan berendam seperti ini karena kuda Nil ini biasanya menghabiskan 80% hidupnya di dalam air. Dan kuda Nil ini tidak terlalu suka terhadap cuaca yang panas, karena kalau terkena panas, kulit dari kuda Nil ini akan memerah dan mengeluarkan kelenjar keringat untuk melindungi badan mereka dari sinar matahari. Nah, ini ada beberapa zebra dan juga ada antelope. Nah, itu ada burung pelikan namanya. Kalau teman-teman pernah melihat Finding Nemo, film Finding Nemo, nah itu burung yang memakan ayahnya Nemo, yang menangkap ayahnya Nemo sampai ke Sydney atau Australia. Nah, ini ada beberapa burung pelikan lagi, makanannya ikan. Ya, ada jambu buatannya. Ya, sudah kelihatan dari jauh dari Afrika jerapah ini. Nah, di depan sana ada jerapah. Jerapah ini adalah satwa tertinggi di dunia. Nah, nanti kita lihat di sebelah kanan. Berat dari jerapah ini sekitar 400 hingga 600 kg. Nah, ini ada di sebelah kiri. Tingginya dari jerapah ini bisa mencapai 6 meter. Ya, itu yang paling kecil namanya Corona. Ya, karena lahirnya pas masa Corona. Dan kakaknya itu namanya Pemuda.
Ibunya namanya Meni. Meni. Iya. Ya, jerapah tadi juga termasuk satwa herbivora atau pemakan rumput dan juga dedaunan. Biasanya di sebelah sini ada burung terbesar di dunia. Nah, itu di sebelah kanan. Apa namanya itu? Burung unta. Bahasa Inggris burung unta apa? Apa ayo? Apa ayo? Burung apa? Burung. Bahasa Inggris burung apa? Bird. Kalau unta, camel. Digabung jadi camel bird, bukan. Jadi ostrich. Bahasa Inggris burung unta adalah ostrich. Iya, jauh sekali emang. Ya, burung unta tadi adalah burung terbesar di dunia. Ada beberapa burung juga yang cukup besar. Ada burung emu, asalnya dari Australia, mirip dengan burung unta tapi lebih kecil. Dan ada burung kasuari, burung yang cukup berbahaya. Tadi biasanya ada di kawasan Asia, tapi kita tidak lihat kasuarinya. Karena burung kasuari itu memiliki kaki yang cukup kuat, bisa menendang lawannya sampai roboh. Nah, sambil kita cari hewan apa yang ada di sana, ada di sebelah sini. Nah, itu di depan, di sebelah kanan ada yang ingat namanya ini apa? Ya, jenisnya banteng, tapi namanya apa tadi? Ada watusi. Ini watusi, salah satu jenis banteng dari Afrika. Ya, tanduknya cukup besar, di mana panjangnya bisa sampai 1 meter lebih. Tak jarang watusi tadi menggunakan tanduknya untuk bertahan dari serangan pemangsa seperti singa, hyena, dan yang lainnya. Hyenanya nggak ada. Udah ada jaringan ya? Ya, sambil kita cari lagi ada satwa apa di sini? Biasanya di sini ada burung yang cukup cantik dari Afrika. Merak. Ya, ada jejang mahkota. Nah, ini di sebelah kanan ada yang sedang tiduran. Namanya burung jejang mahkota. Nah, ini di depan ada yang sedang berjemur. Ya, itu namanya jambul yang ada di atas kepala burung jejang mahkota. Ya, mirip dengan mahkota karena dinamakan burung jejang mahkota. Tidak terasa kita berkeliling safari adventure sekitar hampir 1 jam. Sekarang kita akan masuki kawasan kedua, yaitu kawasan rekreasi. Nah, di kawasan rekreasi adik-adik akan menikmati semua wahana permainan secara gratis. Ya, sebelum kita ke kawasan rekreasi, karena kita turun dari bis, barang bawaannya diperiksa semua, disiapkan, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena kita, ya, yang penting-penting dibawa semua. Karena kita tidak akan kembali bis sampai sore hari nanti. Karena setelah ini kita akan kumpul di depan dan foto lagi di depan patung gajah. Barang bawaannya bisa disiapkan, diperiksa, jangan sampai ada yang tertinggal. Sampah-sampahnya dibuang ke tempat sampah. Pakaian ganti sama jaket ditinggal aja nggak apa-apa.